Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa Sana Jamil semuanya. Salam sehat buat kita semua. Alhamdulillah kembali hari ini podcast Kanal Jamil bersama saya Alfitri sebagai host, dan bertepatan dengan Hari Tuberkulosis Dunia 24 Maret 2022. Bersama kita telah hadir Dr. Vini Fitriani, spesialis anak konsultan. Selamat pagi Dr. Vini. Pagi Pak Fikri. Sehat Dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dr. Vini, bulan ini terutama Maret dan tanggal 24 Maret ini adalah Hari Tuberkulosis Dunia. Tentu banyak orang yang ingin mendengar sebenarnya apa tema dan apa kemudian kasus-kasus yang terkait yang kemudian harus jadi perhatian bagi kita semua. Bisa dijelaskan Dr. Vini bagaimana kondisi terkini terkait dengan kasus tuberkulosis pada orang dewasa, mungkin kemudian pada anak-anak, Dr. Vini? Ya, makasih Pak Fikri. Jadi 24 Maret itu adalah tanggal di mana kuman TBC atau Mycobacterium tuberculosis itu ditemukan oleh Robert Koch ya, kalau kita belajar itu. Nah, sehingga itu diperingati sebagai Hari Tuberkulosis Dunia. Kenapa penting kita memperingati setiap hari, setiap tahun? Sebenarnya itu untuk meningkatkan kewaspadaan kita. Kenapa kita perlu waspada terhadap penyakit tuberkulosis? Oleh karena sampai saat ini di tuberkulosis atau TBC itu masih menjadi monster yang sebenarnya sudah lama ada dan masih menjadi monster terutama untuk di negara yang kejadian atau prevalensinya tinggi, termasuk Indonesia. Di mana Indonesia itu juara 2 penyumbang kasus terbanyak di dunia data terakhir. Jadi kita bukan juara 2 dalam hal baik, tapi dalam hal penyumbang kasus TBC terbanyak. Nah, sekitar 10% dari kasus TBC seluruhnya itu adalah pada anak. Nah, kasus TBC pada anak itu perlu menjadi perhatian. Satu, karena dia cenderung menjadi TBC yang bentuk berat, yang dengan komplikasi. Yang kedua, seorang anak yang tertular TBC maka akan ada kuman TBC di dalam tubuhnya seumur hidup, sehingga sampai dewasa dia punya risiko untuk menderita penyakit TBC. Itu yang penting. Jadi maka TBC pada anak ini penting kita diagnosis lebih dini, kita obati dengan baik, supaya nanti setelah dewasa dia tidak menjadi penyumbang kasus yang baru. Nah, kalau itu terjadi, barulah kita bisa melakukan eliminasi tuberkulosis yang kita canangkan tahun 2030 di Indonesia. Wah, jadi kalau melihat apa yang Dr. Vini jelaskan, sebenarnya ini bukan kasus yang main-main mestinya karena dia ada juara 2 tertinggi, dan itu mungkin bukan suatu prestasi, bahkan itu sesuatu hal yang harus kita berantas bersama-sama. Terkait dengan itu Dr. Vini, memang bagaimana kita mendeteksi, terutama ini kalau masalah anak, karena kita mungkin, saya pikir juga orang tua juga harus tahu apa gejala yang mungkin muncul pada anak dan bisa kita deteksi. Terima kasih Pak Fikri. Gejala-gejala TBC pada anak ini memang penting diketahui oleh orang tua ataupun oleh siapapun ya, karena gejalanya itu sebenarnya tidak khas juga. Tetapi secara umum ini ada 4 yang utama. Pertama adalah anak menderita demam lebih dari 2 minggu. Demam yang tidak jelas Kemudian yang kedua bisa menderita batuk yang lebih dari 2 minggu. Yang ketiga adalah berat badannya turun atau tidak naik, atau malah gizi buruk, atau sekarang stunting. Nah, itu bisa juga disebabkan oleh TB. Yang keempat, anak itu bisa terlihat lesu, lemah, tidak aktif bermain. Nah, itu gejala umum Dan yang paling penting lagi adalah adanya kontak dengan penderita TBC. Karena TBC itu bukan penyakit turunan. Nah, ini perlu diketahui karena mak-mak selalu bilang, ini penyakit turunan. Padahal itu bukan. Tapi dia ditularkan bakterinya dari atau kumannya dari orang dewasa yang sakit TBC. Jadi kayak COVID. Tapi bedanya dengan COVID adalah kalau COVID dia
sekarang tertular 5 hari atau seminggu lagi kita sakit, ada gejala. Kalau TBC enggak, tertularnya sekarang, ada gejalanya mungkin tahun depan. Jadi dia berjalannya kronis lama, perlahan-lahan menggerogoti tubuh dan paru-paru si anak. Bisa juga kalau ada sampai keluar paru-paru, maka bisa kejang, kesadarannya menurun, meningitis TB, radang selaput otak, atau malah bisa sampai ke punggung, ya, bongkok dia, atau malah panggulnya juga bisa jalan pincang dia. Jadi banyak. Jadi pada anak itu bisa menjadi berat. Jadi itu gejala-gejala yang bisa membawa. Tapi paling sering adalah yang lebih awal adalah yang tadi demam, batuk dan berat badan turun. Nah, cuma batuk itu tidak selalu menonjol. Beda dengan dewasa. Kalau dewasa lebih menonjol batuknya. Pada anak tidak terlalu menonjol. Iya, Dokter Vini, kalau dilihat tadi kan tentu akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak ya, Dokter Vini. Dan tadi juga Dokter Vini menjelaskan terkait kalau ada pada anak, tentu tidak serta-merta pasti ada risiko penularan. Gitu, apakah dari orang tuanya atau dari orang sekitarnya. Jadi sanak jamil semuanya, mungkin kita juga harus mengetahui, sanak-sanak mungkin ingin mengetahui, Dokter Vini, gimana cara penularannya, Dokter Vini, sehingga nanti tentu ada antisipasi kita kepada anak ataupun nanti kepada orang-orang lain. Ya, betul. Ya, jadi cara penularannya mirip dengan COVID. Jadi kalau kita sudah banyak ilmu tentang COVID, sekarang kita udah mudah memahami TBC. Jadi kalau ada orang yang sakit TBC, udah orang dewasa, batuk dia, kan percikan air ludahnya keluar tuh. Nah, percikan air ludah itu mengandung kuman TBC. Kalau ada anak yang kontak atau sekamar dengan dia, tentu dia menghirup percikan udara yang ludah yang ada kuman TBC-nya dan udara yang sudah tercemar. Ya. Kemudian apalagi kalau rumahnya tidak ada ventilasi atau minim, jendelanya tidak terbuka, udara tidak masuk, atau sinar matahari tidak masuk. Nah, itu juga membuat kuman TBC-nya lebih lama hidup di kamar tersebut. Kalau matahari masuk, kuman TBC-nya bisa mati. Nah, jadi satu, awasi kalau ada orang dewasa di rumah kita yang batuk-batuk, nah harus waspada. Oh, dia merokok. Itu cuma batuk karena merokok kok. Nah, jangan kita senang hati dengan itu, bisa jadi itu batuk sudah TBC, harus diperiksa dahak. Jadi bawalah ke puskesmas, periksa dahak orang dewasa tersebut untuk tahu TBC atau tidak. Nah, kemudian yang kedua tentu saja yang tadi ventilasi rumah harus terbuka dan lain-lain. Kemudian untuk anak kita sendiri harus diberi asupan makanan yang bergizi. Nutrisi yang bergizi yang mengandung protein hewani. Karena dengan itu, dengan protein, ada bayi-bayi, anak-anak umur 3 tahun, 5 tahun, kita ketangkap malingnya, ketemu kuman TB-nya dengan pemeriksaan yang canggih sekarang, TCM. Nah, jadi TCM itu kalau sekarang terkenalnya karena COVID, sebenarnya TCM TB itu sudah lama. Sudah ada di TB. TCM TB itu sudah lama ada, dan itu diperiksa, untuk memeriksa menangkap malingnya si kuman TB itu di dalam dahak. Bisa di puskesmas. Bisa di puskesmas ya. Jadi itu bisa di puskesmas. Puskesmas nanti mengirim dahaknya ke rumah sakit untuk diperiksa. Baik Dokter Vini, jadi semakin jelas bagi kita ada memang gejala-gejala yang muncul, kemudian kita bisa mendeteksinya, kemudian kita lakukan pemeriksaan. Tapi kemudian Dokter Vini masih banyak ketakutan orang, ini apakah bisa disembuhkan? Nah, atau bagaimana nih pengobatan lanjutannya Dokter Vini? Betul sekali Pak Fikri. Jadi kalau COVID obatnya belum ada ya dulu kalau kita kan cari ini. Kalau TBC ini alhamdulillah. Kok alhamdulillah kan ya? Alhamdulillah tuh obatnya sudah ada. Sudah ada dan sudah jelas 6 bulan ya, dan keberhasilannya sudah jelas, dikasih obat 6 bulan sembuh. Alhamdulillah. Kalau yang TBC-nya yang berat dikasih sampai 1 tahun sembuh Nah, tapi kalau udah komplikasi tidak sembuh sempurna. Nah,
Jadi obatnya sudah ada, alhamdulillah. Alhamdulillah kedua ada lagi nih. Iya, apa itu dok? Obatnya gratis tis. Oh. Nah, alhamdulillah kan? Iya. Obatnya gratis tis. Kalau dibeli itu satu paket sampai 6 bulan lebih dari 1 jutaan. Tapi kalau ini gratis disediakan pemerintah. Ada di puskesmas, di rumah sakit RSUD, ada di rumah sakit kita, dan bisa juga ada di klinik BPJS swasta yang sudah kerjasama dengan puskesmas. Tapi tetap gratis? Ya, gratis. Oh iya, gratis. Ya, pakai BPJS dan gratis. Jadi periksanya pakai BPJS sudah gratis, obatnya dari pemerintah bukan dari BPJS sudah gratis pula, ya. Dan pemeriksaan dahak tadi juga gratis dari pemerintah. Jadi tidak ada alasan untuk tidak berobat. Yang perlu diperhatikan tinggal si pasien atau orang tua pasien patuh. Itu dokter, dia. Makan obatnya tiap hari, pagi-pagi bangun tidur saat perut kosong, lalu setelah setengah jam setelah makan obat baru makan makanan yang lain. Kemudian kalau misalnya buang air kecilnya warna merah, nggak usah takut, nggak apa-apa. Oh, itu efeknya? Patut tiap hari usahakan tidak ada yang putus. Sebelum habis obat, kontrol lagi ke dokter, ke puskesmas, minta tambah obat dan dilihatkan kemajuan, apakah berat badannya bertambah, nafsu makannya meningkat, gejala-gejalanya berkurang atau tidak, itu dilaporkan kepada dokter. Iya, jadi alhamdulillah sudah ada obatnya, diminum dengan rutin, tentu dengan kepatuhan ya Dokter Vini ya. Iya. Cuma kan mungkin tidak segampang itu ngomongnya mungkin Dokter Vini bagi ibu-ibu yang punya anak yang kemudian dengan TB. Punya pengalaman enggak Dokter Vini? Mungkin merawat kasus-kasus yang tidak patuh, apa dampaknya? Kemudian yang patuh ini bagaimana pula dia bisa mempertahankan kepatuhannya? Biar nanti sanak kita Jamil semua ini bisa tahu, bisa mensupport juga kawan-kawan atau siapapun masyarakat nanti yang kemudian mereka harus minum obat yang rutin ini Dokter Vini. Jadi baik obat anak ya, obat TBC anak itu tablet warna merah dan rasanya agak manis. Tentu nggak mungkin manis betul ya, agak manis. Biasanya kalau saya memberikan obat pertama kali pada pasien, saya ambil dulu obatnya, saya cobakan nih. Obatnya bentuk kapsul, bentuk tablet langsung larut air, lalu jadi kayak sirup, lalu saya cobakan. Bu, coba Bu, ibunya takut. Nah, kalau ibu nggak mau coba, saya dulu coba, nggak apa-apa kan, saya nggak mati kan. Dia coba juga, ternyata manis kan. Manis ya Bu, ayo Dek, kalau anaknya udah agak besar cobain ya, enak, dia coba. Sehingga nanti dia udah merasa ya nggak apa-apa dia minum obat ini gitu. Kebanyakan obat kan pahit dok ya, ini lebih manis ya. Jadi coba dulu, nah itu satu. Kemudian yang kedua, nanti diusahakan kalau anaknya agak-agak malas, dibujuk, ditambah vitamin yang manis gitu-gitu ya. Kemudian biasanya nih sebagian besar patuh anak-anak, orang tua dan anak. Disuruh orang dewasa yang suka nggak patuh ya. Kemudian kalau nggak patuh apa akibatnya? Itu akibatnya kalau nggak patuh, kumannya dibunus sedikit-sedikit, lalu dia cari jalan supaya dia kebal. Nah, kalau sudah jadi kebal, dia nggak mempan lagi dengan obat yang biasa. Jadi TBC yang kumannya TBC RO, resisten obat. Nah, itu lebih parah, obatnya adalah 7 macam, ada yang 6 bulan, ada yang 2 tahun, nah 9 bulan, ada yang 1 tahun. Apalagi biasanya sudah datang dalam keadaan yang berat tuh udah susah. Nah, sampai dan efek samping obatnya lumayan. Saat ini kami juga sudah merawat TBC yang resisten obat untuk remaja, ini udah 3 kasus dan itu bermasalah semua, pusing kita menyelesaikannya, mengatur obatnya gitu. Jadi usahakan jangan sampai tidak patuh Jadi sebenarnya kalau dia patuh itu bisa sembuh, dan kalau tidak patuh dampaknya lebih berat lagi. Dia harus pindah obat dan obatnya kemudian lebih dampaknya juga lebih parah kepada pasiennya. Betul. Dan tentu pengobatannya juga semakin panjang ya dok ya. Jadi ini memang satu tantangan ini Dokter Vini. Jadi memang kita sengaja Sanak Jamil semua mengundang Dokter Vini ini sebagai konsulen yang memang merawat dan sangat fokus dan sangat kompeten di bidang paru pada anak terutama, sehingga memang kita berharap ada masukan-masukan yang kemudian bisa memberikan informasi kepada kita semua hal-hal yang benar tentang bagaimana merawat TB pada anak.
Dan tentunya Dokter Vini, ini kan kasus ini kan terus tetap ada. Ya. Walaupun kita lihat upaya pemerintah, ada obat gratis, ada support juga dari rumah sakit dan lain sebagainya. Kira-kira apa yang kemudian yang harus kita kuatkan dalam rangka Hari TB Kulosis Dunia pada hari ini, untuk agar ini bisa kemudian semua orang sadar bahwasannya ini mengancam loh. Ada sesuatu hal yang kemudian harus kita berikan aksi yang nyata, apakah memberikan dukungan ataupun nanti di pencegahannya, sehingga kemudian masyarakat bisa paham, Dokter Vini. Jadi silahkan Dokter Vini, kita minta arahannya bagaimana kemudian, karena kita dengar juga nih ada programnya TB ini cukup banyak, ada TOS dan lain sebagainya. Ini sebenarnya seperti apa, Dokter Vini? Ya, ya baik Pak Fikri. Jadi pertama, TB ada, tapi harus diturunkan. Jadi kalau sekarang itu dari 845.000 kasus setiap tahun, itu yang diperkirakan itu baru nggak sampai 50% yang benar-benar diobati. Jadi lebih dari 50% berkeliaran, nularin semua. Ada resiko. Ditambah lagi dengan kondisi COVID, karena orang tidak mau mengakses atau malas, takut mengakses fasilitas kesehatan, jadi kondisi batuk-batuk ditahan di rumah aja. Makin lama ditahan di rumah, makin tinggi penularan terhadap anak-anak di rumah. Nah itu, nah jadi itulah salah satu yang menyebabkan tema pada Hari TBC sedunia hari ini adalah selamat investasi untuk eliminasi tuberkulosis. Adalah untuk selamatkan bangsa, gitu kan? Artinya kita harus menginvestasikan waktu, pikiran, dan tenaga serta dana untuk ini supaya kita menyelamatkan bangsa. Karena nggak mau dong kita jadi nomor 2 terus, gitu ya. Nah, salah satu beberapa program yang penting ini yang utama sebenarnya banyak. Yang utama sekarang yang sedang hit lah ya istilahnya, sekarang sedang hit difokuskan adalah pemberian TPT. TPT itu kependekan dari terapi pencegahan tuberkulosis, atau di bahasa Inggrisnya juga TPT, tuberculosis preventive treatment, atau TPT. Nah, apa itu TPT? Nah, TPT ini adalah pemberian obat pada orang atau individu, baik anak ataupun dewasa, yang menderita TBC laten. Nah, TBC laten tuh kira-kira laten itu gimana kira-kira pemahamannya Pak Fikri? Sudah ada dalam tubuhnya, tapi belum bisa nampak, belum bisa dideteksi. Jelas, tidak ada gejala. Nah, jadi dia mengancam. Nah, jadi TBC laten tuh sudah ada kuman dalam tubuhnya, baik anak ataupun dewasa, tapi dia tidak ada gejala, dia baik saja kayak kita nih, bisa jadi ini ada salah satu kita yang TBC laten dan tetap bisa menularkan kepada orang lain. Belum, kalau yang TBC laten belum menular, tapi dia nanti tiba-tiba dia menjadi TBC aktif, batuk, baru menular. Baru dia menular. Jadi kalau dulu TBC laten ini kebijakannya tidak diobati dulu, sekarang dirubah, dia harus diobati. Kenapa? Karena ternyata dengan diobati populasi kumannya jadi rendah, kemungkinannya kecil untuk berkembang biak. Nah itu jadi jadi pada anak-anak yang kontak dengan penderita TBC dewasa, lalu dia tidak ada gejala, sudah kita periksa pasti tidak ada gejala dan lain-lain, maka dia harus diberi TPT selama 6 bulan. Nah, ada yang pilihan sekarang ada 6 bulan, ada yang 3 bulan. Demikian juga dewasa-dewasa yang TBC laten harus diberi obat, apalagi dia berisiko. Misalnya nih TBC, dia menderita diabetes, menderita TBC laten, dia menderita penyakit-penyakit kronis lain, dia menderita TBC laten, maka harus diberi pencegahan supaya dia nggak jadi aktif. Kalau dia jadi TBC aktif, maka dia akan menularkan. Dulu kan istilahnya TBC terbuka. Maksudnya terbuka itu adalah dia terbuka ke bronkus dan menularkan gitu. Nah itu jadi yang dicegah adalah TBC aktif tidak menularkan. Jadi dengan program utama pemberian TPT itu digalakan sekarang, itu diharapkan menurunkan kasus-kasus di masa datang. Nah, yang sudah ada sekarang harus kita temukan lebih banyak. Ditemukan segera dan yang ini jangan sampai jatuh ke aktif. Begitu ya Dokter Vini. Ya, Dokter Vini, jadi memang banyak hal tadi yang sudah disampaikan dan saya pikir Sanak Jamil semua sedikit banyaknya sudah mulai mendapatkan gambaran bahwasanya kasus TB ini perlu semua pihak terlibat,
karena memang kasusnya nanti risiko penularannya juga cukup besar dan dampak kepada pasien dan keluarganya juga akan tinggi, sehingga memang ada upaya yang terus-menerus yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan, oleh masyarakat juga secara keseluruhan. Terakhir mungkin Dr. Vini, kaitan untuk pencegahan, karena walau bagaimanapun karena ada upaya yang mestinya bisa kita upayakan jangan sampai jatuh ke tahap sakit. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, terutama untuk mencegah jangan dia kena TB atau risiko penularan dan lain sebagainya. Silakan Dr. Vini. Ya, terima kasih. Pertama, pencegahannya adalah satu dengan apa tadi? Imunitas tubuh mungkin. Imunitas bukan. Prokes ya. Prokes itu artinya ini kalau kebiasaan kita pakai masker sudah kita menjadi suatu habit, itu sudah sangat baik ya. Kayaknya ini dampak COVID ini perubahan perilaku yang lebih baik. Perilaku dan new normal ya. New normal ya. Itu satu. Jadi anak-anak tuh bagus kalau pakai masker. Kedua adalah dari host sendiri kita tentu anak-anak jangan sampai stunting, jangan sampai kurang gizi. Protein hewani ya. Perhatikan makanan anak-anak kita. Artinya anak-anak kita kan mau pergi ke sekolah, mau ketemu gurunya, jangan-jangan gurunya TBC, jangan-jangan gurunya COVID. Nah, jadi sebelum dia berangkat keluar rumah ke medan perang, bekalilah dia dengan senjata. Apa saja senjatanya? Satu, daya tahan tubuhnya baik ya, status gizinya, kemudian vaksinasinya cukup, mulai dari vaksinasi dasar, DPT, BCG, DPT, HIB, itu harus lengkap, campak, kemudian vaksin COVID sekarang harus ya. Nah, itu juga akan secara umum mencegah tentang TBC juga, jadi dia sudah kalau misalnya dia tertular virus COVID, bisa jadi loh setelah dia tertular virus COVID nanti kuman TBC mudah pula masuk. Nah, jadi dia berkait-kaitan ya. Dan yang ketiga di rumah itu kalau ada orang yang batuk lebih dari 2 minggu harus segera diperiksa. Awasi, biarlah kita berlebih memeriksa daripada kita terlalai. Kemudian di rumah sendiri jaga kebersihan, etika batuk, ventilasi, harus buka sinar matahari, pencahayaan dan lain-lain. Kemudian apalagi tuh, vaksinasi udah, patuhlah kalau memang ternyata kena TBC juga tertular, ya jangan merasa dunia sudah runtuh, karena masih lebih baik, maksudnya gini, masih lebih bersyukur kita dapat penyakit yang ada obatnya daripada dapat penyakit tidak ada obatnya. Secara keimbang begitu ya. Jadi patuhlah makan obat, kemudian sampai tuntas. Apapun yang disuruh periksa ikuti. Kemudian kalau misalnya ternyata ada penderita TBC di rumah kita, lalu anak kita diminta makan obat juga untuk pencegahan, ikutilah itu supaya dia tadi nanti tidak jadi TBC pula di masa dewasanya. Nah, itu pesan-pesan. Jadi marilah kita sama-sama mengingat lagi monster TBC ini masih ada. Jangan hanya terlena dengan COVID, tetapi justru monster TBC ini jauh lebih tinggi angka kematian dan kesakitannya di Indonesia dan di dunia. Demikian. Oke, Sana Jamil semua, luar biasa sekali. Hari ini kita mendapat pencerahan, sehingga harapannya tentunya kita memulai aksi juga untuk melakukan hal-hal untuk mencegah jangan TB ini terus berlanjut, dan kalau sudah ada kita obati, dan bisa datang nanti ke Rumah Sakit Dr. M. Jamil karena memang di sini kita sudah semua lengkap fasilitasnya, termasuk pakar-pakar yang akan menangani kasus-kasus TB pada anak ataupun TB pada orang dewasa. Terakhir Dr. Vini, katanya ada salamnya ini, apa ini? TOS TB. TOS TB. Temukan, obati sampai sembuh. Oke. 1, 2, 3 ya. Iya. TOS TB. Temukan, obati sampai sembuh. Oke, Sanak semua, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.